Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan update market cryptocurrency dan juga beberapa news-news positif yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Karena sekarang informasinya sangat menarik sekali, jadi ada salah satu media yang telah memberitakan bahwa Bitcoin bisa new all-time high sebelum terjadinya halving Bitcoin di tahun 2024. Wow, ini menarik sekali. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini memang ada sekitaran dua berita yang akan gue bahas mengenai Bitcoin akan mengalami kenaikan sampai dengan 180 ribuan US dollar sebelum terjadinya halving Bitcoin. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana ada beberapa big company yang telah melakukan ataupun mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika Serikat, namun ternyata untuk keputusan tersebut telah ditunda terlebih dahulu. Apakah mungkin beberapa orang-orang besar ini memberikan sedikit waktu untuk kita semua agar kita bisa tambah muatan ataupun akumulatif? Nah, tetapi sekali lagi, gue tidak menyarankan kalian harus kalian tambah muatan ataupun dollar cost averaging terhadap beberapa altcoin favorit kalian. Karena gue hanya sekedar memberikan suatu informatif saja. Jadi dengan adanya informasi-informasi seperti ini, kita bisa mendapatkan suatu gambaran kira-kira apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan kondisi dan juga situasi dari beberapa negara bagian. Di mana adanya gerakan dari beberapa negara untuk gerakan BRICS tersebut untuk melakukan de-dollarization, atau lebih singkatnya, bahwa beberapa negara-negara tersebut itu tidak ingin berketergantungan terhadap mata uangnya Amerika, yaitu USD. Dan bahkan telah dilakukan juga oleh beberapa negara, contohnya dari transaksi antara negara Prancis dan juga Cina. Dia lebih memilih untuk transaksi tersebut itu menggunakan mata uangnya dari negara Cina, yaitu Yuan. Begitu juga transaksi yang telah dilakukan sebelumnya oleh India dan juga Rusia, dia lebih memilih untuk menggunakan fiat money, rubel dibandingkan US dollar. Karena mungkin dengan yang bisa gua simpulkan, adanya suatu informasi seperti ini dan juga rumor bahwa Bitcoin bisa mencapai 180 ribuan USD sebelum terjadinya halving, mungkin ini akan relate kembali terhadap kejadian-kejadian sebelumnya dengan peperangan Ukraina dan juga Rusia, dan juga wabah yang telah mendunia yaitu COVID-19, sehingga menyebabkan dari beberapa miliarder, triliuner, intinya orang-orang kaya itu memilih menyimpan nilai kekayaan-kekayaan mereka itu ke dalam aset-aset berisiko ataupun kelas aset seperti saham, obligasi, silver, emas, dan bahkan cryptocurrency. Karena dengan kejadian sebelumnya termasuk wabah COVID-19 dan juga peperangan Rusia dan juga Ukraina menyebabkan Bitcoin terjadi new all-time high pada tahun 2021. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan update kira-kira apakah mungkin ini akan relate kembali terhadap kejadian-kejadian seperti ini, karena ada sebuah rumor bahwa sebetulnya perang dunia ketiga ini telah berlangsung ataupun telah dimulai. Wow. Dan tanpa kira-kira hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sebelum masuk ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah sekarang sedang terjadi pemulihan atau masih dalam tahap koreksi? Dan sekarang kita masuk ke dalam coin market cap, di mana untuk volume perdagangan dari market cryptocurrency sedang terjadi kenaikan sekitar 51,93%. Let's say kita menggunakan pembulatan hampir 52%, tetapi dari market cap secara global di industri kripto sedang terjadi penurunan 0,01%. Jadi memang kondisi market cryptocurrency hari ini masih cenderung sideways, bahkan agak sedikit mengalami penurunan. Termasuk di sini ada Bitcoin sedang terjadi penurunan 0,09%, ada juga Ethereum 0,12%, begitupun juga dengan beberapa altcoin yang lain. Tapi walaupun beberapa altcoin belakangan ini sedang terjadi penurunan, namun penurunan tersebut itu tidak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen saja. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media Cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF. Namun ternyata approval ataupun persetujuan tersebut itu lebih dipilih untuk menundanya terlebih dahulu. Jadi di sini SEC Fund di ARK Investmentnya 20 Shares Spot Bitcoin ETF membuka proposal untuk komentar. Pendiri dari CEO ARK Investment Management yang bernama Cathie Wood memperkirakan pada 7 Agustus
SEC akan menunda keputusannya atas aplikasi spot Bitcoin ETF perusahaan. Nah, jadi di sini salah satu CEO manajemen dari perusahaan ARK Investment ini yang bernama Cathie Wood, dia telah membagikan suatu information bahwa dari regulator Amerika Serikat ini, yaitu SEC, telah memilih untuk menunda mengenai persetujuan dari pengajuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh salah satu company ataupun perusahaan ARK Investment. Nah, jadi apakah mungkin dengan informasi seperti ini kita diberikan tenggang waktu untuk melakukan DCA ataupun dollar cost averaging terhadap beberapa altcoin favorit kita, tentunya untuk Bitcoin. Untuk gua sendiri, gua memang masih selalu untuk mengakumulasi dari tingkat kepemilikan Bitcoin gua ya dibandingkan dengan beberapa altcoin. Tetapi sekali lagi lakukan Dior terlebih dahulu, riset sedalam-dalamnya. Apakah sekarang waktunya untuk kita melakukan accumulation atau mungkin kita wait and see terlebih dahulu sampai Bitcoin mengalami penurunan yang agak sedikit lebih dalam. Tetapi melihat dari informasi seperti ini dan juga sebelumnya pun telah gua update di postingan 1 hari yang lalu bahwa kemungkinan untuk pengajuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company yang lain akan di-approve ataupun akan disetujui itu sekitar 4 hingga 6 bulan ke depan. Ketika memang itu terjadi, artinya kita masih memiliki spare waktu ataupun tenggang waktu sekitar 4 hingga 6 bulan ke depan untuk melakukan accumulation ataupun dollar cost averaging. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media news.bitcoin.com yang telah membagikan suatu informasi bahwa Bitcoin bisa mencapai 180.000 US dollar sebelum terjadi halvingnya Bitcoin di tahun 2024. Wow. Jadi di sini informasinya adalah prediksi harga Bitcoin sekitar 180.000 US dollar pound straight. Analis mengatakan perang dunia ketiga sudah dimulai, mengutip Breaks, dan SEC ingin banding keputusan terhadap Ripple peninjauan minggu lalu. Nah, jadi lebih kurangnya informasi seperti ini. Yang pertama, Bitcoin bisa mencapai 180 ribuan US dollar sebelum terjadinya halving karena sebetulnya perang dunia ketiga ini telah dimulai dengan adanya gerakan dari beberapa negara bagian mengenai gerakan de-dollarization yang telah dilakukan oleh 5 negara, diantaranya ada Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa. Dan untuk selanjutnya, di sini ada SEC yang mencoba untuk melakukan banding mengenai keputusan yang telah dilakukan oleh Hakim Torres bahwa sebetulnya Ripple ataupun XRP ini bukan aset sekuritas. Namun ternyata SEC masih tetap ngotot untuk mengajukan banding terhadap keputusan seperti ini. Nah, jadi ini adalah salah satu informasi yang sangat menarik sekali. Tetapi ini pun agak sedikit make sense dan juga masih sangat masuk sekali dengan berita yang pertama, bahwa dari approval ataupun persetujuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company di luar sana agak sedikit ditunda terlebih dahulu, tetapi bukan ditolak. Apakah mungkin beberapa orang besar memiliki suatu rencana untuk mengakumulasi dari tingkat kepemilikan Bitcoin mereka terlebih dahulu sebelum pada akhirnya Bitcoin bisa new all-time high sebelum terjadinya halving Bitcoin di tahun 2024. Ketika memang dari Bitcoin Spot ETF ini akan disetujui oleh SEC sekitar 4 hingga 6 bulan ke depan, artinya Bitcoin bisa mencapai 180 ribuan US dollar ini di bulan Februari tahun 2024. Karena sekarang kita ada di bulan ke-8 tahun 2023. Kita hitung dengan waktu maksimum dari approval yang akan disetujui oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC ini sampai dengan 6 bulan ke depan. Artinya 6 bulan dari sekarang akan bertepatan di bulan Februari tahun 2024. Tetapi sekali lagi ini hanya sekedar prediction dan juga rumor dari salah satu media yaitu news.bitcoin.com. Dan catatan investor Pound Street mengatakan Bitcoin dapat mencapai 180.000 dolar sebelum hadiah blok yang akan datang berkurang setengahnya pada April 2024. Dan seorang analis India berpikir bahwa Perang Dunia Ketiga telah dimulai, mengharapkan blok ekonomi BRICS untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai ataupun ACO. Dalam berita lain, Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat yaitu SEC sedang meminta izin untuk mengajukan banding selak dalam kasus SEC versus Ripple atas XRP. Nah, jadi inilah yang mendominasi bahwa Bitcoin bisa mencapai 180 ribuan US dollar sebelum terjadinya halving Bitcoin di tahun 2024, tepatnya di bulan April mendatang ya. Jadi di sini sudah dijelaskan sekali oleh salah satu media tersebut. Tetapi gua sendiri tidak memikirkan akan hal ini terjadi dengan begitu cepat ataupun singkat, yang pada dasarnya ketika memang ini terjadi, gua sudah memiliki banyak Bitcoin. Itu harapan gua. Jadi mungkin ini adalah salah satu waktu yang sangat efektif sekali untuk kita bisa mengakumulasi dan meningkatkan dari segi kepemilikan Bitcoin kita ataupun beberapa altcoin favorit kita.
Dan harga Bitcoin bisa naik menjadi 180 ribuan US dollar pada 2024 halving, kata Pan Street. Dalam catatan baru-baru ini kepada investor, Pan Street telah memperkirakan potensi lonjakan harga Bitcoin sehingga mencapai 180 ribuan US dollar yang mencengangkan sebelum acara pengurangan hadiah blok berikutnya pada April 2024. Perusahaan jasa keuangan mengaitkan proyeksi kenaikan harga 521% ini dari level saat ini ke kenaikan. Permintaan didorong terutama oleh persetujuan yang diantisipasi dari ETF Bitcoin. Nah, jadi di sini faktor utama yang memicu ataupun yang bisa mendorong Bitcoin mencapai 180 ribuan US dollar tentu dari beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Jadi ini sangat jelas sekali, itu adalah faktor utama yang bisa mendorong Bitcoin mengalami new all-time high. Dan untuk yang selanjutnya, analis India, Perang Dunia Ketiga sudah dimulai, BRICS bisa bergabung dengan SCO. Presiden sebuah think tank yang berbasis di New Delhi, India, percaya bahwa Perang Dunia Ketiga telah dimulai, dan dia juga mengantisipasi blok ekonomi BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan, bergabung dengan organisasi kerjasama Shanghai SCO. Satu organisasi gabungan akan jauh lebih jelas, lebih kuat, dan juga tumbuh menjadi tiang yang sangat berarti. Nah, jadi ini adalah alasan kedua yang mungkin bisa memicu kenaikan harga Bitcoin mencapai 180 ribuan US dollar, bahwa sebetulnya Perang Dunia Ketiga ini telah dimulai dan sedang berlangsung. Karena adanya beberapa negara bagian yang mulai melakukan gebrakan de-dollarization. Ya, diantaranya ada Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa. Ini adalah dua faktor yang bisa memicu kenaikan harga Bitcoin di tahun 2024, bahkan sebelum terjadinya halving Bitcoin. Apa yang akan terjadi setelah halving? Ketika Bitcoin sebelum halving saja sudah bisa mencapai 180 ribuan US dollar. Wow. Jadi ini tidak bisa dibayangkan ketika memang ini bisa terjadi sebelum halving Bitcoin, tetapi Bitcoin sudah mengalami kenaikan 521% dari harga saat ini. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.